sudah sangat mengedepankan bagaimana pembelajaran itu sudah bukan dari guru lagi pusat informasinya, tapi berdasarkan dari murid. Karena siswa itu tidak seperti itu. Siswa pembicaraan kata-kata tanpa adanya action itu hanya 5%. Nah, biasanya kita para olahraga adanya minimal itu adanya di D, yaitu demonstrasi. Bagaimana kita sebagai role model kita melakukan, kemudian anak menirukan. Itu yang terjadi. Itu masuknya 30%. Setelah itu lebih bagus lagi ketika kita rubah gaya mengajarnya dari demonstrasi menjadi berdiskusi. Jadi bagaimana mereka menggunakan pembelajaran ini dengan berdiskusi. Nah, itu ilmu pengetahuan dan informasi yang masuk itu sebanyak 50%. Sedangkan praktek, ketika kita lakukan, Bapak Ibu lakukan pembelajaran PJOK dengan praktek, itu masuknya 75%. Nah, yang paling utama itu ternyata ada lagi, yaitu dengan mengajarkan paris online atau tutor sebaya. Bagaimana mereka memberikan informasi itu kepada siswa lain, si siswa mendapatkan informasi dari temannya, dan temannya ini yang melakukan informasi, itu mendapatkan sebuah pengalaman pengayaan yang lebih dalam. Oke. Sebelum kita masuk ke yang selanjutnya, berarti kita di kolom C. Sebentar. Nah, silakan Pak Subawa mungkin berbagi sedikit pengalamannya terkait pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin Pak Subawa di sekolahnya mengajarnya dengan metode apa, misalnya seperti yang disampaikan tadi, apakah ceramah, apakah demonstrasi atau praktik? Silakan. Baik, terima kasih waktunya. Sebelumnya selamat siang. Yang saya hormati Bapak narasumber serta rekan-rekan guru olahraga lainnya. Jadi mungkin di sini saya hanya berbagi apa yang sudah Tiang jalankan di sekolah tentang berdiferensiasi itu sendiri. Mungkin ada bedanya yang dijelaskan oleh Bapak itu bagus, karena di SMP mungkin fasenya sudah lebih tinggi. Tetapi kalau kita di SD, ada 3 fase yang harus kita hadapi. Jadi yaitu fase bawah, fase A, B, dan C, dan itu. Jadi untuk fase yang tinggi di fase C, kita kemungkinan bisa langsung berdiferensiasi atau mengelompokkan anak didik kita tentang pembelajaran yang akan kita kasih dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pematik untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang akan kita kasih kepada siswa. Terus untuk di kelas bawah mungkin kita agak susah, terutama di kelas 1 dan kelas 2. Jadi di kelas 1 itu anak-anak baru peralihan dari PAUD atau dari TK ke SD. Nah, di sana kita harus tetap, kalau menurut saya, tetap memberikan metode dengan ceramah dan mempraktekkan. Jadi itu apa yang saya lakukan di sekolah. Karena kalau dijelaskan dengan buku, jadi anak-anak yang di kelas bawah itu belum memahami dan masih banyak yang belum bisa membaca. Dan bahkan menulis pun agak susah dia, Pak. Jadi yang banyak atau yang saya lebih banyak kasih di kelas bawah, yaitu mungkin pematik yang agak ringan, tetapi dalam pembelajaran saya masih lebih banyak menggunakan ceramah atau pemodelan. Kemungkinan ada beberapa siswa yang mampu melakukan gerakan apa yang kita instruksikan, misalnya yang contohkan dalam senam lantai, guling depan. Jadi dalam pembelajaran itu kita kasih contoh. Terkadang saya sendiri yang menjadi contoh untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak.
murid mengakses konten sesuai kebutuhan belajarnya, bukan berarti mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Contoh caranya, pertama, menyiapkan materi ajar dalam berbagai format, menyiapkan teks bacaan dengan beragam tingkat kesulitan, menyajikan materi dengan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami oleh murid yang masih kesulitan. Keempat, membuat kosakata kunci dan definisinya jika perlukan dengan bahasa ibu murid dan sebagainya. Ibu cocok dalam membuat materi ajar, murid memilih berdasarkan minat. Contoh, mengeksplorasi sejarah pahlawanan, murid diberikan kebebasan fleksibel bentuknya Bapak Ibu. Ini bisa itu terjadi penugasan 3 hal yang berbeda produknya. Yang pertama, jika mereka masih perlu bimbingan, mereka tidak bisa apa-apa, cukup jawab pertanyaan aja, itu sudah menjadi produk mereka. Ketika menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ketika nanti Bapak Ibu melakukan pembelajaran diferensiasi, dan kalau dari tadi saya lihat dari penerangan dari Pak Subawa, saya yakin berarti yang ada tergabung di Zoom Meet ini sudah hampir semua melakukan berdiferensiasi. Terima kasih Pak narasumber sudah menjelaskan secara detail terkait pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab di session yang pertama dengan 2 orang penanya. Oke, terima kasih atas waktunya. Adapun kedengaran ya? Sangat jelas Pak Wardi. Terima kasih. Adapun yang saya lakukan untuk masalah diferensiasi ya, yang saya lakukan di sekolah, khususnya untuk kelas tinggi, saya di sini itu seperti ini, membentuk seperti kelompok-kelompok, ya Pak ya, membentuk seperti kelompok-kelompok, di mana kelompok-kelompok itu saya berikan masing-masing kelompok itu materi yang akan saya ajarkan nanti model seperti itu. Nanti pada saat maju kelompok 1, mereka akan mengajar teman-temannya mengenai materi yang saya bagikan. Saat di sana saya sistemnya seperti mengawasi. Nanti kalau ada yang kurang atau gini akan saya tambahkan lagi seperti itu. Oleh siswa. Pada bagian ini menjadi penting karena pada bagian ini melatih siswa untuk berani bicara di depan umum, di depan teman-teman mereka. Selain itu, di bagian ini pula terdapat dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Setelah itu, saya memberikan pertanyaan pemantik di awal, dengan tujuan mengetahui sejauh mana para siswa mengetahui tentang materi yang akan dipelajari pada saat itu. Kemudian saya memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran pada saat itu. Dari Pak Gusti Murah Agung Jaka, sudah puas atau masih ada yang ragu-ragu atau gimana? Sudah? Begini Pak Tubagus, di sekolah kan kita menghadapi berbagai macam latar belakang siswa. Ada kecerdasannya kurang lebih seperti itu. Ada nggak trik-trik rahasianya kita menghadapi siswa yang seperti itu? Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Tuh Pak Kadek Nupri, terima kasih sudah cukup dari Tian. Oke, baik, terima kasih. Satu pertanyaan sudah puas ya, sudah dijawab sama Pak Tubagus. Bicara apa lagi sih? Enggak, makan. Akhirnya buka kamera. Iya, salam. Di posting nih, belum terpublish nih. Ini dari tadi banyak banget ya nulis, tapi belum terpublish. Oh, akhirnya Pak Numrianta. Belajar boleh memotivasi dan refleksi. Aduh, di saya nggak ada namanya nih. Perancang pembelajaran PJJ menangkan melalui komunitas ice breaking atau permainan tradisional. Boleh raise hand ini jawabannya, Bapak Ibu?
Siapa yang menjawab ini? Rancang Pak. Inggih, terima kasih Pak Moderator. Mohon maaf, sebenarnya yang baru bergabung Pak, baru beberapa menit yang lalu, karena ada kegiatan mengantar siswa di SMP 4 Singaraja. Dari mungkin dari materinya itu menarik sekali mengenai diferensiasi. Ini silakan, mungkin Bapak Ibu guru yang lain yang mau bertanya dipersilakan. Berarti sudah pas ya apa yang sudah disampaikan atau dijelaskan oleh Pak Tubagus pada kesempatan pada hari ini. Karena sudah waktu, melalui konten, proses, produk, dan menyesuaikan kebutuhan murid. Jadi itu saja yang bisa saya simpulkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ketua KKGU Kecamatan Sukesade, serta Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir di kesempatan webinar pada siang sampai sore hari ini. Jikalau selama kegiatan ada hal-hal yang kurang berkenan, yang disengaja maupun tidak sengaja, kami selaku panitia kegiatan webinar berbagi praktek baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk mengikuti komunitas KKGU Kecamatan Sukesade, bisa melalui Facebook, channel YouTube, dan grup WhatsApp yang sudah dibuatkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Made Warga, silakan. Baik, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih Pak Imade Wardana yang sudah mengundang saya bisa sampai satu ruangan di sini bertemu dengan para guru-guru hebat dari Bali, guru-guru yang mungkin tidak semuanya guru penggerak, tapi saya yakin guru-guru yang hadir di sini adalah guru-guru yang mau bergerak, mau melakukan perubahan, mau menjadi transformasi pendidikan bagi satuan pendidikannya masing-masing, mau merubah image kalau olahraga itu tidak hanya modal peluit, tapi kami juga bisa bermodalkan otak seperti itu, supaya kita bisa menjadi agen-agen perubahan yang ada di satuan pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu, salam hormat dari saya, salam kenal. Saya Tubagus Arayan. Kalau kita nanti bisa bertemu suatu saat nanti, kita bisa saling bertegur sapa. Terima kasih untuk pengalamannya hari ini. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu semua. Saya izin pamit. Sekian, selamat siang menjelang sore.